Shalom umat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita bersekutu bersama dalam kehangatan kasih persekutuan sebagai keluarga. Kita bersyukur atas keluarga yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Bersyukur atas kasih sayang dan hidup saling menopang dalam keluarga. Bersyukur atas seluruh dinamika pengalaman hidup yang membuat kita berjuang dengan setia mempertahankan kesatuan keluarga kita. Mari kita pujikan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.
Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Khalik langit dan bumi yang kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita beroleh kesempatan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu, dan saya akan menutupnya secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati kami di hadapan-Mu, kami mengaku akan seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kala kami dalam perjalanan kehidupan ini, terkadang tak bersedia mendengarkan apa yang menjadi perkataan-Mu. Bahkan kerap kali ya Tuhan, kami lebih senang mendengarkan apa yang menjadi suara diri kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami akan setiap kelalaian dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu yang tak seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kiranya dalam segala kesempatan hidup yang akan kami lalui selanjutnya, kami pun akan selalu belajar memperbarui kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Amsal 19 ayat 20. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita beroleh kesempatan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu, dan saya akan menutupnya secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati kami di hadapan-Mu, kami mengaku akan seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kala kami dalam perjalanan kehidupan ini, terkadang tak bersedia mendengarkan apa yang menjadi perkataan-Mu. Bahkan kerap kali ya Tuhan, kami lebih senang mendengarkan apa yang menjadi suara diri kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami akan setiap kelalaian dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu yang tak seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kiranya dalam segala kesempatan hidup yang akan kami lalui selanjutnya, kami pun akan selalu belajar memperbarui kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita ucapkan salam damai bagi sesama kita.
Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, masuki minggu kedua ini di dalam bulan keluarga yang kami rayakan bersama-sama. Biarlah kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu di wilayah GKI dimanapun kami berada, biarlah kami mengawali ibadah kami dengan mendalami firman-Mu lewat kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga firman-Mu boleh menyapa kehidupan kami di dalam menjalani hidup di bulan pandemi ini. Biarlah oleh kasih kemurahan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus kami dicerahkan untuk mendengar suara-Mu sebagai bekal memasuki kehidupan yang baru yang kami hadapi bersama-sama, teristimewa di dalam kami merayakan bulan keluarga tahun ini. Roh Kudus menyertai kami sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang akan membekali langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan Tuhan. Amin. Marilah kita mendengarkan bersama-sama berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9, yang demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima,
dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada kesempatan ini. Dan marilah kita sambung dengan Filipi pasal 2 ayat yang kedua demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. 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 Jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, memasuki minggu kedua bulan keluarga tahun ini, kita akan merenungkan sebuah tema keluarga sehati. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 8. Yang namanya sehati sepikir itu sama dengan seia sekata di dalam hidup sebagai keluarga Allah. Sebagai orang-orang percaya, kita semua menghayati bahwa keluarga beriman adalah keluarga yang hidupnya sehati sepikir, seia sekata, mencerminkan kehidupan yang telah dianugerahkan Allah dan diselamatkannya. Menikmati persekutuan hidup baru sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, selaras dengan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Hidup yang telah meninggalkan hidup lamanya yang tidak memuliakan Allah, serta siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia di mana kita masing-masing berada, sebagaimana disabdakan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ke-16. Bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keluarga percaya ini merupakan keluarga kerajaan Allah di dunia ini. Maka pola hidup yang harus ditampilkan, yang harus dimiliki adalah pola hidup kerajaan Allah di bumi. Satu sisi sebagai warga kerajaan Allah, namun keberadaannya pada sisi lain warga dunia yang masih harus hidup di bumi. Oleh karena itu, visi dan misinya adalah bagaimana mereka merefleksikan atau mewujudkan hidup yang memuliakan Allah di dalam kehidupannya setiap hari. Bagaimana fungsi kita sebagai garam dan terang dunia itu dapat diwujudkan di tengah kehidupan. Bagaimana kehadiran kita bersama-sama mempengaruhi kehidupan dunia ini, sehingga yang gelap menjadi terang, dan yang tidak sedap menjadi baik dan memuliakan Allah. Agar supaya apa? Agar supaya kita dapat melakukan panggilan kehidupan kita sehari-hari. Agar dapat melakukan panggilan tersebut, maka haruslah kita tetap tinggal di dalam Kristus. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus, di mana Kristus ada, dikatakan bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus itu, di sana ada nasihat, di sana ada penghiburan kasih,
di sana ada persekutuan roh, di sana ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka kerinduan Rasul Paulus adalah bagaimana hidup kita, keluarga-keluarga Allah itu memiliki hidup yang sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu yang diharapkan, yaitu menghadirkan suasana kerajaan Allah di seputar kehidupan kita masing-masing, seperti digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya di Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Masing-masing daripada kita sekalian tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, melainkan dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Bagaimana janji damai sejahtera itu bukan hanya untuk hidup dan rumah tangga kita sendiri, tetapi juga bagaimana semua orang yang kita jumpai merasakan kehadiran janji Allah di dalam kehidupan kita itu. Intinya adalah bagaimana kehidupan yang harmonis itu dibangun di tengah-tengah rumah tangga kita atas dasar kasih Allah yang sudah turun ke bumi, yang sudah merangkul kehidupan kita, saling menghargai dan menghormati satu di antara yang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya akan terjadi jika di dalam kehidupan bersama tersebut semua potensi yang ada menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang walaupun di dalam rupa Allah, dikatakan bahwa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sebagai hamba, merendahkan diri hingga mati tersalib. Di dalam rangka apa itu dilakukan? Di dalam rangka merangkul kita semua orang-orang berdosa agar kita kembali memiliki hidup yang baik, hidup yang berpengharapan. Maka panggilannya adalah hidup dengan kerendahan hati seperti Kristus telah meneladani kita semua. Jika kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, indah sekali nasihat Rasul Paulus ini, tetapi mudahkah itu dilakukan? Tentu saja perlu perjuangan. Di zaman yang penuh tantangan dan perubahan saat ini yang begitu sangat cepat, merupakan pergumulan yang berat bagi kita orang-orang percaya. Umat bergumul berat untuk menghadapi kenyataan ini. Untuk itu, untuk dapatnya memenuhi panggilan tersebut, kita harus berjuang keras. Siapapun juga yang telah memiliki iman dan percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena iblis itu selalu berkeliling di seputar kehidupan kita. Dikatakan oleh Rasul Petrus, seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan siapapun juga yang lengah menurutnya. Melalui apa saat ini Bapak Ibu sekalian realisasinya? Yaitu melalui teknologi modern yang perkembangannya sangat cepat dan terbuka.
baik yang membangun maupun yang merusak. Contohnya kalau sudah main gadget, kalau sudah ber-WA-nan di dalam kehidupan, kalau sudah main game online, lalu lupa kanan kiri, muka belakang dimanapun mereka berada, apakah di rumah tangga, apakah di restoran, apakah di tempat kongko-kongko yang lain, semuanya egonya begitu besar. Sehingga apa yang terjadi? Komunikasi antar orang tua anak dan sebaliknya tergeser oleh permainan game dan chatting tersebut di dalam kehidupan, di seputar kehidupan kita. Akibatnya apa? Akibatnya adalah komunikasi tidak harmonis lagi masuk di dalam kehidupan keluarga kita. Orang lalu cenderung makin egois, kadang hubungan tidak sambung satu di antara yang lain karena ego dan kepentingan masing-masing diutamakan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ada corona saat ini. Loh, kok begitu? Iya, dengan adanya corona 19 masuk ke dalam kehidupan kita saat ini, ada pembatasan-pembatasan di dalam kita menjalani hidup ini. Orang tidak lagi bisa bepergian dengan bebas. Sekolah harus di rumah, bekerja harus di rumah. Semuanya dilakukan di rumah. Kalau keluar harus dengan protokol kesehatan. Ibadah di gereja tidak bisa dilaksanakan secara komunal lagi dan harus dilakukan secara online. Keakraban di dalam komunitas bergereja pun, di dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan bergereja kita menjadi ambyar semuanya. Menjadi barang yang langka karena harus mengikuti aturan protokol secara ketat. Satu sisi Bapak Ibu sekalian, corona itu menjadi musibah, mematikan, tetapi di sisi lain menjadi berkat. Loh, kok bisa? Ya bisa saja, tinggal bagaimana kita memandangnya. Ketika kita harus beribadah secara online dan dilakukan di rumah, karena semua aktivitas harus dilakukan dari rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, saat itu semua keluarga bisa berkumpul. Kita bisa melakukannya bersama-sama dengan anak-anak dan cucu. Yang tadinya bertahun-tahun kita tidak pernah bertemu karena berpisah, baik karena belajar maupun karena bekerja, berpisah dan tidak pernah bisa bersama-sama lagi, atau karena biasanya beribadah secara kategorial, bisa beribadah di rumah tangga bersama-sama lagi. Seperti komunitas gereja pertama yang begitu akrab, begitu rukun, hidup yang penuh kasih, sehingga hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi pancaran berkat, di mana kita orang-orang percaya boleh menimba persekutuan yang dikuatkan satu di antara yang lain. Mungkin Bapak Ibu sekalian, musibah ini dipakai oleh Tuhan juga untuk mengingatkan manusia yang sudah jauh kebablasan dalam hidup berkeluarganya, yang tidak lagi
sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan keluarga-keluarga kita bagi kemuliaannya. Hanya Tuhan yang tahu semuanya itu. Wallahu alam, katanya orang sahabat-sahabat kita. Bagaimanapun sebagai keluarga-keluarga percaya menghadapi masa-masa yang sulit ini, apakah karena COVID-19 atau tantangan kehidupan lainnya saat ini, Pemazmur 23 mengingatkan kita sekalian bahwa kita sekalian masih memiliki Tuhan. Ia menghibur, Ia menguatkan kita sekalian bahwa kita umat-umat percaya adalah umat yang Tuhan berkenan menjadi gembalanya yang baik di dalam kehidupan kita ini. Dan sebagai gembala yang baik, Tuhan tidak akan meninggalkan kita berjalan sendiri di dalam menghadapi setiap kemelut di dalam kehidupan kita sekalian. Diungkapkan bahwa sebagai gembala yang baik, Ia tetap akan memelihara, melindungi kehidupan keluarga-keluarga percaya. Diungkapkan bahwa sebagai gembala yang baik, Ia tetap akan menyertai perjalanan hidup kita, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita bersama, menyertai kita sekalian dengan tongkat perlindungannya yang kokoh, sehingga kita dan keluarga kita selamat sampai tujuan. Hanya masalahnya, percayakah Anda dan saya bahwa Allah itu sanggup menyelamatkan Anda sebagai gembalanya yang baik? Sekalipun kadang harus berhadapan dengan situasi yang membahayakan Bapak Ibu sekalian, kita diundang untuk supaya tidak usah takut, tidak perlu takut, karena Ia senantiasa menyertai setiap pergumulan dan perjuangan kita. Maka jika kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepadanya sebagai gembala agung kita, yakinlah kita akan selamat sampai akhir. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 menasihati bahwa agar kita memiliki pikiran yang positif, memiliki positive thinking di dalam menghadapi kenyataan hidup yang memang tidak mudah, yang belum atau tidak kita pahami sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, bukan memikirkan hal-hal yang buruk yang kita tidak tahu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu senantiasa. Artinya apa? Artinya ialah bahwa kita harus memandang semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama ini sebagai kebaikan Tuhan untuk kesejahteraan hidup kita bersama. Karenanya sebagai keluarga-keluarga Allah, sebagai umat percaya, kita harus berusaha bagaimana hidup kita itu benar, bagaimana hidup kita itu dipercaya,
Belajar berpikir untuk hal-hal yang mulia sehingga Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita dan lewat kehidupan kita. Bersikap adil di tengah kehidupan, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita Tuhan tempatkan. Berusaha memelihara kekudusan hidup, tampil dalam hidup yang manis dan sedap didengar sehingga hidup kita menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Hidup penuh kebaikan dan patut dipuji. Hidup penuh kebajikan dan terpuji sehingga Tuhan dipuji dan dimuliakan di dalam dan lewat kehidupan kita. Karena kita berusaha sehati, kita berusaha seia sekata di dalam firman-Nya, di dalam kehidupan. Dan ini hanya dapat kita lakukan bila kita mengenal dengan baik siapakah Yesus itu bagi kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa mengenalnya dengan baik? Dengan senantiasa membaca surat cintanya melalui Alkitab. Alkitab kita itu surat cinta Tuhan untuk kita, yang mengasihi, merangkul lewat firman-Nya, yang ingin memelihara kehidupan kita. Masalahnya, sudahkah kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Alkitab yang kita pegang setiap hari itu, yang disediakan waktu kita pernikahan, yang disediakan waktu kita baptis kudus, berapa kali kita sudah membacanya? Kita harus angkat topi terhadap saudara-saudara kita yang baru saja pindah keyakinan dari agama lamanya, karena panggilan Tuhan Yesus secara langsung, karena pengalaman rohani mereka di dalam pencarian mereka tentang Tuhan, tentang kebenaran, maupun karena penelitian mereka mencari kehendak Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan. Dan kebanyakan mereka, Bapak Ibu Saudari sekalian, lewat channel-channel yang kita baca, mereka berusaha mengenal Allah itu melalui pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bahkan sampai ada yang 38 kali sudah membacanya. Dengan begitu ia mengenal, mereka mengenal Kristus itu secara baik dan siap melayani Tuhan, siap menderita bagi kemuliaan Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Oleh karena itu, biarlah memasuki minggu kedua bulan keluarga tahun ini, firman Tuhan mendorong kita sekalian untuk makin mengenalnya dengan baik, sehingga hidup kita dibangun, tumbuh, berbuah, menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Demikianlah, maka kita boleh menikmati damai sejahteranya di dalam kehidupan berkeluarga kita. Marilah kita memperhatikan apa yang dipesankan Rasul Paulus itu, dan marilah kita bersungguh-sungguh berusaha mengenal Allah dengan baik lewat perenungan dan pendalaman sabda Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Umat diundang untuk berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan bagikan kepada kami pada hari ini. Tuhan menolong supaya di dalam memasuki bulan keluarga yang kedua ini, kami boleh membangun kehidupan sehati, sepikir, sejiwa, satu kasih di dalam persekutuan rumah tangga kami masing-masing. Sebagai keluarga-keluarga percaya yang telah Engkau selamatkan dan panggil keluar dari kegelapan masuk di dalam terang-Mu yang ajaib, biarlah kami berusaha menjadi garam dan terang selaras dengan kehidupan pola kerajaan Allah walaupun masih Engkau tempatkan di bumi. Kasih anugerah-Mu menolong kami sekalian, sehingga di dalam menapaki perjalanan kami di kehidupan berikutnya, boleh senantiasa kami berjalan bersama-sama Tuhan. Juga di suasana COVID-19 yang masih melanda bumi ini, Tuhan menguatkan kami. Di samping kami berhadapan dengan aneka masalah dampak dari COVID tersebut, maupun perkara-perkara lain yang kami mesti hadapinya. Pimpinlah kami, ya Bapa, sebagai domba-domba-Mu, dan Engkau Gembala Agung kami. Biarlah kami dituntun oleh kasih-Mu, dimungkinkannya kami mampu memuliakan Tuhan dengan apa yang kami ucapkan, kami buat, kami lakukan, dan sikap hidup kami mencerminkan bahwa kami adalah keluarga-keluarga kerajaan Allah. Karenanya kami mohon kekuatan anugerah-Mu, Tuhan menolong kami sekalian, juga di masa pandemi ini kami bisa keluar dari lingkaran yang berat, menjadi lingkaran yang penuh damai sejahtera karena Tuhan ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan keluarga-keluarga percaya untuk tetap berpegang kepada firman-Mu, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, sekalipun harus mengalami aneka cobaan dan penderitaan. Di dalam dan bersama Tuhan, dimungkinkan kami mampu melintasi segala pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datanglah
yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita mempersiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 139 dari ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kehadiranku, dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, aku percaya, dan aku yakin dan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku terluka hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tegar. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku terluka hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku tenang, siapa penebus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku terluka hingga harinya kelak. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu yang selama ini kepada kami, di dalam kehidupan kami khususnya, dan segala rezeki dan kesehatan yang masih kami rasakan dan tentunya yang kami nikmati selama ini. Dan saat ini kami semua hanya bisa membawa persembahan ini, besar maupun kecil, tetapi kami yakin Bapa, Engkau akan selalu memberkati dan melayakan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa sekiranya Engkau juga membimbing kami dan mengelola persembahan ini dengan baik, dan supaya selalu menjadi baik guna pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau lahir.
di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.